Dan soal biaya pun bidan juga udah jelasin kalau semua biaya akan ditanggung oleh BPJS. Terus apalagi sih gitu loh yang ditunggu? Kenapa berat banget untuk melangkahkan kaki untuk ke rumah sakit? Kalaupun memang harus sesar, itu kan jalan yang terbaik untuk menyelamatkan kedua nyawa, bayi dan ibunya. Lahiran secara sesar tuh gak hina, tidak mengurangi value-mu sebagai seorang ibu. Hola netizen yang berbakti, beredar sebuah video tentang pasien yang mau melahirkan menolak dirujuk ke rumah sakit padahal air ketuban sudah pecah. Video viral tersebut diunggah oleh salah satu bidan di akun media sosial TikTok. Dalam video tersebut ada seorang ibu hamil, suami, dan mertuanya yang sedang dinasihati untuk segera dirujuk ke rumah sakit. Akan tetapi pihak keluarga suami menolak tawaran dari bidan tersebut. Alhasil video yang diunggah oleh akun TikTok @lailatulbadriah17 menjadi viral dan bikin gemas netizen yang tercinta. Dalam video tersebut, pasien ibu hamil tampak hanya terdiam ketika diberi edukasi oleh sang bidan. Ketika ditanyakan alasannya, pihak keluarga tidak dapat memberikan alasan yang pasti. Setelah ditanya begitu, sang suami menyebutkan bahwa istrinya ingin dibawa pulang terlebih dahulu. Mendengar jawaban tersebut, sang bidan terheran-heran karena penolakan untuk dirujuk ke rumah sakit. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aku udah habis pikir sama di video ini lakinya tuh masih cengir. Hei laki, otak kau di mana? Perasaan kau di mana? Bini kau tuh nak melahirkan, nak ngasih kau anak. Kok bisa-bisanya kau gak dia rujuk? Padahal kan sudah dijelaskan dengan detail dengan bidannya yang nak nolong bini kau ngelahirkan itu. Ngapa harus dirujuk? Karena ketubannya sudah pecah, sudah kering. Terus dak kate kemajuan, bukaannya tuh dak ada maju-maju. Ya jadi mau dak mau harus dirujuk, harus di SC. Itu tuh nyawa loh. Malah nak dibawa balik ke rumah. Ngapoi ngendep di rumah tuh ngapoi? Berharap dia beranak dewek, berharap dia tuh metu dewek. Yang si bini tadi buyan. Itu tuh kan nyawa kita. Kalau laki kok gak tanggung jawab, tanda tangan dewek. Suruh keluarga kau, suruh wong tua kau pergi dewek ke rumah sakit. Tapi biasanya kalau di tempat kami, di tempat aku, kalau pasien yang SC kami antri sampai ke rumah sakit, sampai dia itu masuk ke dalam ruangan operasi. Terus juga bidan-bidan juga gak mungkin lepas tanggung jawab. Mertuanya si kok ini lagi nambah bikin greget aku. Malah kayak gak ketik keputusan cek itu nah. Kalau kau mati, laki kau kawin lagi. Anak kau dapat apa? Dapat emak tiri. Kau dapat apa? Dapat nama innalillahi. Nah, tak mungkin laki kau kawin lagi. Seminggu paling lama dia nangis. Mesti kawin lagi. Jadi yang rugi siapa? Kita sebagai betina rugi. Uang banyak tahan berobat, ngabisi duit ratusan juta, puluhan juta, pengen hamil, pengen punya anak. Kok bisa-bisa lakinya nih cengar. Kalau bangsa aku ada situ lemaknya nyenggut pala lakinya. Emosi ya aku. Terus aku lihat di video-video selanjutnya bayinya meninggal. Ngapa meninggal? Karena keluarganya itu pulang paksa. Jadi ibu bersalin ini dibawanya balik ke rumah, bukan pergi ke rumah sakit. Jadi ditungguinya dulu selama 2 hari di rumah itu, berharap ada mukjizat. Ternyata bayinya meninggal. Penyesalan kan di akhir. Gak habis pikir sama keluarga pasien yang satu ini. Jelas-jelas ya, bidan itu udah menjelaskan kalau keadaan pasien ini tuh emergency, harus segera dirujuk ke rumah sakit. Tapi kenapa keluarga pasien itu kolot banget gak mau ke rumah sakit? Dan soal biaya pun bidan juga udah jelasin kalau semua biaya akan ditanggung oleh BPJS. Terus apalagi sih gitu loh yang ditunggu? Kenapa berat banget untuk melangkahkan kaki untuk ke rumah sakit? Kalaupun memang harus sesar, itu kan jalan yang terbaik untuk menyelamatkan kedua nyawa, bayi dan ibunya. Lahiran secara sesar tuh gak hina, tidak mengurangi value-mu sebagai seorang ibu. Apalagi ini keadaannya emergency. Harusnya mikir dong, aduh nanti kalau si bayi gak selamat gimana, aduh nanti kalau ibunya juga gak selamat gimana. Emang gak sayang tuh kehilangan salah satu nyawa atau dua-dua nyawanya sekaligus? Dan setelah aku lihat kelanjutan dari VT Bu Bidan dan tim itu sampai ke rumah mereka untuk membujuk agar mereka membawa si ibu hamil ini ke rumah sakit. Tapi apa yang mereka dapat?
Malah justru Bu Bidan dan tim ini dimarah-marahin. Mereka marah-marah, mereka tetap kekeh nggak mau bawa mantunya untuk ke rumah sakit. Dan berita terupdate yang dikabarkan dari VT-nya Bu Bidan ini, bayinya itu tidak terselamatkan guys. Ya, bayinya meninggal. Semua itu akibat keegoisan dari orang-orang yang tidak mengutamakan keselamatan bayi atau ibu hamil tersebut. Tega banget keluarganya. Kalau udah begini, nyesel kan? Bayangkan Tuhan sudah kasih berkat buat keluarga ini, terus mau melahirkan di bidan, tapi bidannya merujuk ke rumah sakit karena keterbatasan alat dan mungkin kemampuan harus ditangani dokter. Tapi saking egoisnya suami dan mertua, mereka tidak mau menolak untuk dirujuk. Bahkan sudah datang pihak-pihak terkait membujuk mereka supaya ibu itu diberikan kesempatan untuk dirujuk ke rumah sakit besar. Pihak puskesmas pun sudah datang ke rumahnya. Tetap juga mereka kekeh menolak untuk dirujuk ke rumah sakit. Gila enggak? Gila. Kalau mereka nggak sayang sama anak orang, nggak sayang sama si bayi, maunya jangan begitu ya. Persoalannya padahal bukan karena biaya loh. Ada BPJS-nya. Aduh, nggak tahu lah. Aku aja yang sudah punya anak 2. Aduh, naik gulaku melihat situasi. Bayangkan kalau putriku yang dibuat seperti itu, nggak tahu lah. Aduh, nggak tahu. Kurasa, kupolisikan mertua sama suaminya. Karena keegoisan mereka, nyawa melayang. Tapi aku punya pengalaman yang sama kayak kakak yang ada di video itu, cuman bedanya ketuban aku bocor ketuban dari jam 9 malam, sedangkan aku klinik itu jam 3 pagi. Sampai klinik aku dimarahin sama bidannya, katanya kenapa nggak langsung dari pas ketuban itu bocor, kenapa baru sekarang, sedangkan aku belum ada bukaan sama sekali. Dan di situ pun bidan udah nggak berani kasih apa sih kalau bahasanya obat kayak perangsang untuk melahirkan gitu loh, karena kan belum bukaan sama sekali kan. Dan pada akhirnya aku dirujuk ke rumah sakit. Paginya jam 6:30 itu aku dirujuk ke rumah sakit, dan akhirnya aku tindakan operasi sesar. Dan sampai di rumah sakit pun aku dimarahin sama dokternya. Alhamdulillahnya anak aku selamat. Jengkelnya itu sama keluarga yang ada di video itu takut keluar biaya, takut keluar tenaga apa gimana gitu loh. Kalau biaya udah ada BPJS, aku melahirkan pun sama sekali nggak keluar biaya, aku pakai BPJS, full BPJS. Sampai aku keluar dari rumah sakit, kontrol itu nggak ada biaya sama sekali. Kenapa sih harus takut kalau ke rumah sakit? Kenapa harus takut sesar? Nggak ada yang menakutkan kok dari sesar. Yang penting tuh nyelamatin 2 nyawa. Kalau kayak gitu, anaknya udah meninggal, yang disalahin siapa? Tolonglah. Kalian itu ibaratnya kan kalian itu udah jadi mertua. Harusnya kalian udah lebih berpengalaman dong. Jangan terpaku sama ilmu zaman kuno, jangan terpaku sama kepercayaan zaman kuno yang bilang sesar begini. Enggak ada yang menakutkan dari sesar. Biaya pun udah bisa tercover BPJS. Tolonglah kalian lebih sayang sama nyawa gitu loh. Ngelihat dari pasiennya aja udah kayak tertekan, pasrah dan takut mau ngomong gitu loh. Nggak habis pikir sih dengan pemikiran orang yang kayak gitu. Udah diedukasi, disamperin ke rumah, masih aja marah-marah dan nggak terima, dan akhirnya anaknya meninggal. Kalau kayak gitu kan nyesel, nggak ada artinya. Tolonglah lebih pinter-pinter lagi sekarang. Oke, tadi gue gara-gara ngeliat video ini di-share ke gue jadi kayak pengen mereaksi sesuatu. Kalian tuh kalau ketubannya udah pecah, nyari tunda-tunda. Itu tuh untuk keselamatan ibu dan bayi, tahu nggak sih? Ditanya kan, Bapak kenapa alasannya? Nggak tahu, mau dibawa pulang aja. Lu gila, tahu nggak lu? Gue cuma ngomong dong, gila. Jadi kalau misal ketubanan pecah dan ada rujukan dari rumah sakit, ikutin aja, tahu nggak? Itu udah sesuai SOP. Gue getok pala lu senyum-senyum aja anjir. Nah, saya juga punya cerita nih yang lebih ngeselin daripada video yang saya stitch ini. Saya jelasin dulu kondisinya ya, biar kalian semua paham. Jadi ada seorang ibu hamil yang dibawa ke rumah sakit oleh suaminya dengan kondisi itu lemas, pucat, dan lain-lain. Setelah diperiksa-periksa, ternyata ibu ini hamil kembar. Tapi salah satu janinnya ini meninggal dalam kandungan. Usia kehamilannya ini kalau nggak salah sekitar 20-24 minggu gitu. Nah, setelah itu kami lakukan pemeriksaan lab kan, dan didapatkan ibu ini mengalami anemia berat. HB-nya itu sekitar 5-7 kalau nggak salah. Nah, info penting lainnya ini, ibu ini punya BPJS dan tempat tinggalnya ini
Ini tempat tinggal asli ya, bukan nyewa, bukan ngekos. Itu di dekat rumah sakit itulah. Nah, karena kondisinya anemia berat nih atau kurang darah berat, itu kan berarti butuh transfusi darah. Tapi suaminya menolak. Dan si istrinya ini nurut-nurut aja sama suaminya. Aduh, terus kami jelasin kan resiko-resikonya kalau nggak ditransfusi. Kami jelasin tuh ya bahaya-bahayanya apa aja. Suaminya tetap menolak. Kami kan jadi penasaran tuh, kenapa bapak menolak? Alasannya apa? Bapaknya kayak cengengesan gitu. Nggak apa-apa dok, nggak usah lah. Sampai lama banget tuh. Mungkin ada kali sekitar setengah hari atau sekitar 12 jam bapak itu. Tetap pada pendiriannya nggak mau ditransfusi. Alasannya ya itu nggak jelas. Dia bilang nggak mau, nggak apa-apa. Suaminya itu juga maksa istrinya tuh dibawa pulang aja. Dirawat di rumah gitu. Terus kami mikir buat apa dibawa ke sini kalau gitu dari awal. Dan akhirnya jeng-jeng, si ibu kondisinya makin buruk. Akhirnya kami sebagai nakes kami paksa tuh, kami ngomongin lagi, ini butuh transfusi pak. Dan akhirnya tuh si bapak setuju. Setelah setuju dan setelah kami transfusi itu kondisinya membaik kan. Terus di akhir kami tanyain tuh alasan sebenarnya kenapa. Tahu gak alasannya apa? Suaminya bilang dia mau kerja. Dia gak bisa nungguin istrinya di rumah sakit. Astagfirullah. Sumpah gue dengernya tuh kesel banget loh. Maksud gue tuh ini tuh soal nyawa loh. Nggak bisa dibandingkan dengan duit. Duit tuh bisa dicari di lain waktu. Kalau nyawa sekali hilang nggak bisa balik lagi. Aduh, ya Allah. Makanya cari suami yang waras ya.